Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Miftahul Janah. Di sini aku bakal mulai suatu buku yang baru aja aku baca, di mana judulnya yaitu Tentang Kamu. Pengarangnya Terelie dan penerbitnya yaitu Republika. Buku ini diterbitkan pada tahun 2016, genrenya itu fiksi, romance, misteri, slice of life, terus ada mystery fiction, terus mengenai persahabatan, juga tentang keluarga. Nah, jumlah buku ini sekitar 524 halaman. Kira-kira tebalnya tuh kayak gini. Ini salah satu novel juga dari Terelie yang judulnya Rindu. Ini juga 500-an, kira-kira tebalnya seperti ini juga buku dari Terelie yang Tentang Kamu. Nah, novel Tentang Kamu ini menceritakan tentang perjalanan seorang pemuda asal Indonesia yang bernama Zaman Zulkarnain, yang waktu itu dia awalnya sekolah di Oxford, lalu dia meniti karir menjadi seorang relawan di salah satu firma hukum bernama Thomson & Co. Nah, beliau ini ditugaskan untuk menyelidiki siapakah ahli waris dari seorang perempuan bernama Sri Ningsih. Nah, Sri Ningsih ini juga merupakan perempuan yang berasal dari Indonesia. Dia meninggal di panti asuhan yang ada di Paris, dan dia meninggalkan warisan yang jumlahnya itu bukan main, 1%, di mana warisannya itu 1% saham multinasional yang kalau dirupiahkan itu sekitar 19 triliun rupiah. Nah, di novel inilah menceritakan tentang untuk mencari tahu tuh siapa sebenarnya ahli waris dari Sri Ningsih tersebut. Nah, untuk mengetahui siapa ahli waris tersebut, Zaman tentu harus menelusuri dong kehidupan dari Sri Ningsih ini. Zaman mulai melakukan perjalanan panjang selama 10 hari, mulai dari Paris, lalu dia ke Indonesia, di situ ke Bungin, lalu ke Surakarta dan ke Jakarta, dan kembali lagi ke London. Zaman pertama kali itu kan datang ke Paris, ke Panti Jompo, tempat Sri Ningsih menghabiskan hari-hari terakhirnya. Nah, di sana dia menerima sebuah buku diari yang ditulis langsung oleh Sri Ningsih. Nah, dari buku inilah menjadi petunjuk Zaman dalam pencariannya. Lalu Zaman pergi ke Pulau Bungin yang ada di Sumbawa, Indonesia, tempat kelahiran Sri. Nah, di sana Zaman bertemu dengan Ode yang merupakan teman kecil dari Sri Ningsih. Ode menceritakan mulai dari meninggalnya ibu kandung Sri Ningsih yang bernama Rahayu, meninggal ketika akan melahirkan Sri Ningsih. Dan sejak berapa lama kemudian tuh ayahnya yang bernama Nugroho itu jatuh cinta dengan seorang wanita yang bernama Nusimarata. Dan dari pernikahan itu akhirnya Sri Ningsih mempunyai seorang adik yang bernama Tilamuta. Namun tragedi kembali terjadi di mana ayahnya Nugroho itu karam ketika dalam perjalanan mengantarkan barang, atau ada kecelakaan laut lah. Jadi ayahnya pun meninggal dunia. Setelah kepergian ayahnya, Sri Ningsih ini mengalami kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun mental dari ibunya, karena ibu tirinya ini ngerasa bahwa kematian Nugroho ini disebabkan oleh Sri Ningsih. Terus hingga suatu hari terjadi suatu tragedi di mana rumah mereka terbakar. Nah, di situ Nusimarata tidak bisa diselamatkan karena kakinya tertimpa oleh kayu, dan yang hanya selamat itu hanya Tilamuta dan Sri Ningsih aja. Nah, perjalanan Zaman berlanjut ke Surakarta, di mana Sri pernah tinggal di sebuah pesantren yang dipimpin oleh Kiai Mas'un. Dia bertemu dengan Nur Ainun, sahabat Sri Ningsih di masa remajanya, yang disitulah Nur Ainun yang menceritakan kisah Sri Ningsih ketika di pesantren. Dan di situ itu mengenai persahabatan 3 orang, ada Sri Ningsih, Nur Ainun, dan Sulastri. Namun terjadi pengkhianatan antara ketiga persahabat tersebut, di mana salah satu sahabatnya yang bernama Sulastri itu dan suami yang bernama Musuh ternyata melakukan pemberontakan terhadap pesantren Kiai Mas'un itu. Dan pada saat itu banyak korban yang meninggal, terutama ada Kiai Mas'un, istrinya, dan beberapa orang yang ada di pesantren tersebut. Namun
Sri itu selamat karena udah diasingkan dulu sama si Sulastri, dibawa ke rumahnya, diikat di situ supaya Sri itu nggak di pesantren itu, supaya Sri bisa selamat. Tetapi Ainun sama suaminya waktu itu namanya Arifin itu juga selamat. Dan dalam bab tersebut dikatakan bahwa Tilamuta adiknya Sri Ningsi itu meninggal dunia, ditemukan dalam keadaan seperti udah nggak jelas gitu, dalam keadaan sudah dagingnya itu sudah tercabik-cabik gitu. Nah, petunjuk selanjutnya itu Zaman pergi ke Jakarta, di mana di situ Sri memulai untuk lebih bekerja keras, lebih menjadi wanita yang tangguh. Dia mulai bekerja, mulai dari seorang guru, terus pedagang kaki lima, dan sampai puncaknya dia ini mempunyai pabrik sabun, mendirikan sebuah perusahaan sabun. Namun di puncak kesuksesannya itu Sri mengalami sesuatu yang misterius. Ia merasa melihat hantu dari masa lalunya gitu. Dan Sri secara mendadak pergi ke London dan menukarkan perusahaan yang dia punya itu dengan 1% saham multinasional. Nah, selanjutnya di London, Sri memilih kehidupan yang sederhana. Awalnya dia tinggal di apartemen yang sederhana, terus dia bekerja sebagai supir bus London, supir bus merah yang tingkat itu. Dia sebagai supir di situ. Lalu Sri juga pindah apartemen di apartemen keluarga Rajendra. Nah, di London ini Sri menemukan kekasihnya, menemukan cintanya dari seorang pria bernama Hakan Karim. Hubungan mereka tuh penuh dengan kebahagiaan, di mana Hakan ini penuh effort banget pas masa-masa PDKT. Dia bisa buang waktunya 1 jam buat muter rute, padahal tempat kerja itu di sini, sedangkan bus Sri di sini, busnya yang Sri buat kerja itu di sini gitu kan. Jadi si Hakan itu rela-relain buat naik busnya Sri ke sana, padahal tempat kerjanya itu di sini. Ya, di situ. Dan tak selang berapa lama, akhirnya mereka menikah. Dan hubungan mereka penuh dengan kebahagiaan, tapi juga ada kesedihan di balik itu. Sri pada saat itu kan dia termasuk nikah di usia yang udah agak mau tua gitu kan. Jadi Sri yang pertama kali itu punya anak cewek, dia ngasih namanya Rahayu. Tapi anak itu nggak bertahan lama, hanya bertahan beberapa jam lalu ia meninggal dunia, si Rahayu tersebut. Dan setelah anaknya itu meninggal, effort dari Hakan ini lebih lagi buat nyemangatin si Sri Ningsi ini. Akhirnya mereka mempunyai anak yang kedua, diberi nama Nugraha, tapi sama, hanya beberapa jam akhirnya anak itu meninggal dunia lagi. Ternyata resus mereka berbeda antara Sri dengan si Hakan. Lalu setelah 13 tahun pernikahan, kesedihan itu kembali terulang, di mana suaminya meninggal dunia. Di sini part tersedih menurut aku. Ada kata-kata yang Hakan ucapkan sebelum akhirnya Hakan meninggal dunia, di mana dia mengatakan, aku tidak akan menangis sedih karena semua berakhir, aku akan tersenyum bahagia karena semua hal itu telah terjadi. Ini benar-benar dalam banget maknanya, kayak tak ada penyesalan dalam hidup Hakan selama bersama Sri, meskipun tidak diberikan keturunan, tapi Hakan tetap bersyukur dengan apa yang telah udah dia jalanin dalam kehidupannya itu. Nah, setelah kepergian Hakan, Sri mulai kembali menjalani hidupnya. Terus tiba-tiba Sri mengalami kejadian lagi. Dia seperti dihantui lagi oleh masa lalunya. Lalu Sri pindah ke Paris, di panti asuhan itu tempat terakhir si Sri. Nah, selama 10 hari penyelidikan kisah dari Sri ini, Zaman kembali ke London. Nah, di situ dia mendapatkan kabar bahwa suatu firma hukum lain yang bernama A dan Z ini lebih dulu mengetahui ahli waris dari Sri Ningsi ini, di mana mereka
mengatakan bahwa ahli warisnya yaitu Tilamuta. Nah, Zaman merasa ada yang tidak beres karena ia tahu bahwa Tilamuta ini kan telah meninggal ya tadi yang di pesantren itu. Lalu ia pun menyelidiki lebih lanjut lagi. Pada saat itu si Zaman itu pergi ke Adenza, diundang sama mereka untuk bertemu dengan ahli waris itu, Tilamuta. Namun ternyata yang datang itu bukan Tilamuta. Yang datang itu ada dua wanita. Yang pertama Nimrung, yang satunya lagi Murni. Nah, si Nimrung ini dia mengaku sebagai mertua dari Tilamuta dan Murni ini adalah istri dari Tilamuta. Nah, Zaman pun gak langsung percaya dan kembali untuk ke Paris ke tempat panti asuhan tersebut. Nah, di panti asuhan tersebut diketahui lah bahwa ada salah satu nenek di sana, aku lupa namanya. Dia mendapatkan dia diberi amanah sama Sri buat ngasih surat ke pos. Itu ada 2 surat. Surat pertama itu surat yang diberikan ke firma hukum Thomson and Co. Dan surat yang kedua itu diberikan ke Indonesia, yaitu ke Nur Ainun. Dan setelah itu Zaman pun nelpon si Nur, dan ternyata si Nur ini juga mendapatkan surat itu, dan surat itu ternyata ada sama si Zaman, namun belum dibuka surat itu ada di dalam kotak kayu tapi di bagian dasar. Nah, setelah itu dibuka, disitulah semua terungkap untuk siapa aja harta warisan tersebut. Nah, mengenai Nimrung dan Murni tadi siapa? Ternyata Nimrung itu adalah Sulastri. Nimrung tinggal di sebuah perumahan, itu termasuk perumahan gelap, maksudnya kayak isi kriminal hasil barang pencurian. Nah, ternyata Tilamuta itu telah disembunyikan oleh Nimrung selama 50-an tahun, dikerangkeng dalam sebuah kurungan. Dia menjadikan Tilamuta ini sebagai kartu as untuk mendapatkan harta waris dari si Sriningsih tadi. Setelah itu terungkap, akhirnya Sulastri pun dijatuhkan hukuman seumur hidup. Terus sementara Tilamuta ini diberikan terapi karena gangguan mental akibat trauma panjang yang dia alami. Setelah lumayan membaik, akhirnya Tilamuta pun dikembalikan ke pesantren Kiai Mas'un tadi untuk menjalani hidupnya. Dan sedangkan firma hukum Adenza tadi juga diberikan pidana karena telah menyelundupi orang yang melakukan kriminal, yaitu si Sulastri tadi. Nah, dari novel tentang kamu ini bukan hanya sekedar kisah tentang pencarian ahli waris, tetapi juga perjalanan yang penuh dengan makna tentang kehidupan, perjuangan, keteguhan, kesabaran, dan nilai-nilai moral lainnya. Ini menggambarkan kisah Sri yang bukan Sri sendiri yang menceritakannya, tapi Zaman yang menjadi pion untuk menyelidiki kisah dari hidup Sriningsih ini. Terdapat banyak makna dari novel ini. Yang pertama itu keteguhan dan mandiri, di mana seorang Sri yang menggambarkan sosok yang kuat dan berani, mandiri, tidak mudah menyerah, meskipun hidupnya ini benar-benar cobaan banget, naik turun banget kan. Setelah itu, yang kedua ada keikhlasan dan kesabaran, di mana Sri ini menyebutkan bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Orang-orang yang mengatakan bahwa kesabaran itu ada batasnya, Sriningsih itu nggak berlaku buat Sriningsih, karena Sriningsih benar-benar sabar tanpa adanya suatu batas. Nah, yang terakhir itu tentang hidup ini sementara, yang abadi adalah kebaikan kita yang kita tinggalkan. Nah, Sriningsih ini kan meninggalkan warisan bukan berupa harta. Maksudnya Sriningsih ini sebenarnya meninggalkan warisan bukan hanya sekedar harta, tetapi sebuah kebaikan, kenangan, dan aura positifnya kepada orang lain. Ini mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik, karena jejak yang kita tinggalkan itu lebih berharga ketimbang dari materi-materi yang kita punya, yang kita wariskan ke orang lain. Nah, untuk menurut aku novel ini benar-benar sangat worth it buat dibaca, meskipun awalnya itu agak ngebosenin. Awalnya doang, kayak di bab 1 itu agak ngebosenin aja karena agak berat dikit, tiba-tiba ke kerajaan Inggris. Itu kan bagi yang nggak ngerti itu
bakal kayak bosen gitu kan. Tapi setelah bab 1 terus mulai ke tengah dan akhir itu bener-bener kayak penasaran banget teka-teki dalam cerita tersebut. Nah, untuk kelebihan dari buku ini, menurut aku bahasanya itu benar-benar ringan. Nah, meskipun narasinya itu maju mundur, alurnya itu maju mundur, tapi tetap bisa ngikutin karena Terelie ini menggunakan bahasa yang mudah buat dipahamin gitu. Terus tuh plot twistnya bener-bener gong banget sih. Apalagi pas ternyata hantu itu adalah Sulastri dan ternyata Tilamutang gak meninggal, malah dikurung selama 50-an tahun. Itu kayak bener-bener Sulastri itu kayak psikopat menurut aku. Nah, untuk kekurangan dari novel ini, yang pertama mengenai sampulnya. Emang sampulnya itu terkesan nggak menarik, tapi emang rata-rata novel yang dikeluarkan sama Terelie ini punya sampul yang kayak ringkes gitu ya. Kayak ini nih, cuman kapal doang gitu, nggak kayak banyak warna itu nggak. Itu sebenarnya agak kurang menarik menurut aku. Lalu ada plot-plot yang terkadang itu melankolis kayak uh, terlalu dimenderitain kali, tapi nggak apa-apa sih, itu yang bikin kita keluar emosinya, keluar kayak ngerasain kehidupan dari si Sri ini. Dan yang terakhir itu menurut aku uh, ada penyelesaian yang terlalu terburu-buru dari novel ini, dimana di bab-bab terakhir itu kan terkesan kayak menjelaskan konfliknya itu terlalu cepat, dimana kenapa kok Zaman tiba-tiba bisa tahu gitu kalau Nimrung itu ternyata Sulastri, dan dari mana Zaman tahu kalau si Sulastri ini rupanya diam-diam buat kayak jual dirinya buat sama sipir supaya dia bisa keluar dari penjara tersebut gitu. Kayak agak terlalu terburu-buru buat mengakhiri dari novel ini. Terutama terkait dengan warisan dan kehidupan akhir dari Sri Ningsih. Mungkin itu saja ulasan yang dapat saya sampaikan mengenai buku novel berjudul Tentang Kamu karya Terelie. Cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.